Nah, ngomongin mobil keluarga, belakangan ini banyak banget yang nanya, ada nggak sih mobil yang harganya tuh nggak bikin kantong bolong tapi fiturnya seabrek? Desainnya aduhai mewah dan yang paling penting, kabinnya lega banget buat ajak keluarga piknik atau bahkan buat mudik se-RT. Jangan salah, setelah kami obrak-abrik daftar mobil yang ada di pasaran, ternyata ada satu MPV yang bisa jadi jawaban semua doa kalian. Kalau kita ngomongin MPV mewah, pikiran kalian pasti langsung lari ke Alphard, atau yang lebih sultan lagi Lexus LM. Tapi BYD kayaknya sudah bosan lihat dominasi itu. Mereka datang lagi bukan cuma bawa mobil listrik, tapi bawa BYD M9 yang secara spek dijamin bikin rival-rival Jepangnya itu langsung keringat dingin. Gimana nggak, MPV ini pakai teknologi hybrid tercanggih dari BYD, punya dimensi yang gede banget, lebih panjang dari Alphard. Dan interiornya itu loh, kursinya bisa pijat-pijat, dan yang paling gila, harganya cuma sepertiga dari yang kalian bayar buat logo L di depan. Pasar MPV mewah kita lagi panas. BYD M900 sebagai pemain baru yang bawa paket wah, kenyamanan kelas boss, fitur super canggih, tapi harga yang cuma setengah Alphard. Buat keluarga mapan yang nggak mau drama antre inden dan pingin teknologi paling baru, M9 ini kayak cheat code mobil keluarga, senyap, lega, dan pintar. Yang bikin seru, M9 bukan cuma jual kursi empuk dan ambient light. Ini MPV rasa pesawat bisnis, asisten berkendara lengkap, kabin ala lounge, dan powertrain elektrifikasi yang irit tapi tetap bertenaga. Kalau tiketnya bener separuh Alphard, pabrikan Jepang bakal ngerasain gimana rasanya dikejar speedboat di sirkuit. Lalu gimana spesifikasi calon mobil mewah tapi murah di Indonesia ini? Simak terus reviewnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. M9 pakai sistem hybrid plug-in yang fokus ke torsi instan dan efisiensi. Start-stop di dalam kota bikin santai karena motor listrik ngangkat duluan. Transisi listrik ke bensin halus bukan yang ngamuk kayak CVT lama, jadi cocok buat penumpang belakang yang sensitif mabuk. Ada mode EV murni buat harian, hybrid buat kombinasi, dan hold buat simpan baterai di tol. Di rute campur, konsumsi bensin irit karena mobil sering jalan pakai motor listrik. Saat baterai diisi di rumah, biaya per kilometer terasa kayak naik motor metik, hampir nggak kerasa. Bicara desain, wajahnya tegas, grill besar tapi rapi, nggak lebay. Bingkai krom tipis bikin kelihatan premium tanpa pamer berlebihan. Kap mesin menggembung lembut, nunjukin MPV ini lebih ke elegan ketimbang agresif. DRL tipis memanjang, proyektor LED pinter ngatur sorot biar nggak nyilauin lawan arah. Animasi welcome saat unlock itu kecil, tapi bikin kesan mahal. Fog lamp diposisikan rendah untuk bantu waktu hujan deras. Pola kisi grill bernuansa futuristik, aliran udara diarahkan ke pendingin dan rem. Bumper depan ada lip halus biar nggak kelihatan gemuk. Sensor radarnya Atli integrated, nggak kesannya tempelan. Beralih ke sisi samping, siluetnya bongsor tapi streamline, garis bahu bersih bikin proporsi nggak kapal. Pilar adisetel agar visibilitas luas, sedangkan jendela baris 3 gede supaya penumpang belakang nggak merasa dikurung. Rail pintu geser rapi, nyaris nggak kelihatan. Velg multi-spoke aerodinamis, ukuran realistis biar kenyamanan tetap nomor 1. Profil ban agak tebal, bantingannya empuk, suara gulir ban minim. Kaliper dan disk diset untuk beban MPV, pedal rem terasa progresif, bukan on-off. Lampu belakang full width bikin pantat mobil kelihatan lebar dan stabil. Signature LED-nya gampang dikenali malam hari.
Ada animasi goodbye pas mobil dikunci, detail kecil yang bikin senyum. Pintu bagasi elektrik dengan fungsi hands-free, tinggal ayun kaki kalau kedua tangan penuh. Bibir loading rendah memudahkan angkat koper besar. Bumper belakang ada protektor halus, nggak norak tapi melindungi cat. Masuk ke interior, dashboard rapih, layar tengah mengambang dengan UI yang cepat dan ikon besar nggak bikin nyasar. Material soft touch tersebar, panel kayu, metalik trim terasa niat, bukan stiker. Tombol fisik esensial tetap ada. Kursi baris 2 model Captain Seat, sandaran kaki, armrest tebal, dan sliding panjang. Baris 3 beneran layak dewasa, bukan formalitas. Pengaturan elektrik luas, memori posisi, dan pemanas ventilasi. Head unit sudah dukung konektivitas smartphone, navigasi real-time, dan profil pengguna. Voice command responsif, wireless charger cepat, dan port USB di tiap baris. Paket ada selengkap, adaptive cruise, lane centering, traffic jam assist, blind spot, cross traffic alert, sampai auto park. Kalibrasinya halus, nggak menggurui. Cocok buat tol Trans Jawa maupun stop and go dalam kota. Struktur bodi high strength steel di area kritis, airbag menyeluruh termasuk side curtain panjang. Stabilitas terjaga berkat pusat gravitasi rendah dari baterai. Fitur collision mitigation bekerja dini, lebih baik rewel daripada terlambat. Mode EV bikin kabin super hening saat mesin hidup, isolasi bagus jadi getaran nggak merambat. Suspensi disetel empuk tapi nggak oleng lebay, penyeimbangnya ada di diameter anti-roll bar dan settingan damper. Kalau BYD M9 resmi masuk Indonesia dengan paket 400 jutaan, pabrikan Jepang bakal makin tertinggal soal teknologi. Dan jujur, ini bikin para kepala keluarga pecinta MPV mimpi basah. Siap-siap era mahal mewah bakal digeser jadi pintar mewah. Tinggal Anda mau nunggu atau jadi early adopter yang senyum duluan.